saya Jamaludin akan menyampaikan modul 4 sesi 11 langkah 5 poin 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan pada bulan ini, di mana pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas modul 4 sesi 11 langkah 5 tentang deteksi dini kekerasan seksual. Nah, pengetahuan ini memang penting bagi kita untuk dipahami, diketahui bersama, karena kita posisinya sebagai orang tua jelas harus mengetahui lah perlindungan bagi anak itu seperti apa. Termasuk salah satu yang harus dilindungi dari anak itu adalah melindungi anak dari kekerasan seksual, Bu ya. Jadi kita itu harus paham, sebagai ibu harus paham gejala-gejala awal deteksi dini kalau misalkan anak kita itu mengalami kekerasan seksual. Kalau misalnya ini tidak dipahami, kemudian tidak diketahui oleh ibu-ibu, nah dikhawatirkan suatu saat ketika yang dininya saja sudah tidak terdeteksi, nanti tahu-taunya sudah besar gitu ya. Nah, makanya kita harus memahami, mengetahui gejala-gejala awalnya. Baik, selanjutnya ibu-ibu, untuk mempermudahkan, saya akan bagi ibu-ibu ini ada kertas ini, nanti silahkan ibu-ibu ditempelkan di sini sesuai dengan klasifikasinya, Bu. Dibagikan dulu, Bu. Baik, ibu-ibu. Nah, di sini ada 3 kolom, Bu. Kolom ini dibedakan berdasarkan gejalanya. Jadi kalau misalkan kekerasan seksual itu gejalanya terbagi menjadi 3. Ada gerakan-gerakan tak wajar. Apa, Bu? Bisa dibaca, Bu? Gerakan. Kemudian yang kedua, gejala atau tanda-tanda fisik. Kemudian gejala atau tanda-tanda psikis. Nah, saya ulas dulu, Bu ya. Jadi yang dimaksud gerakan-gerakan tak wajar itu ketika anak itu perilakunya yang tidak wajar. Biasanya mata itu tiba-tiba jadi gitu, itu kan tidak wajar gitu. Anehnya. Nah, ada perilaku aneh. Kita ulas dulu ya. Tanda-tanda gerakan tak wajar itu tadi sikapnya menjadi aneh, Bu ya. Jadi yang biasanya tidak seperti itu tiba-tiba ada perilaku yang aneh. Nah, itu adalah gerakan-gerakan tak wajar. Nah, ini termasuk dalam salah satu gejala dini kekerasan seksual. Kemudian tanda-tanda fisik. Kalau tanda-tanda fisik itu kan terlihat, yang namanya juga fisik, artinya berbekas, ada bekasnya fisik gitu ya. Jadi misalnya kepala murung anak itu, atau kemudian dari fisik-fisik yang lain ya. Kalau fisik itu terlihat, yang terlihat. Kemudian ada tanda-tanda atau gejala psikis. Kalau psikis itu lebih ke kejiwaan. Misal anak jadi murung, susah diajak ngobrol, kemudian apalagi, Bu, banyak pokoknya gejala-gejala yang psikis, bukan fisik, juga bukan gerakan tak wajar. Nah, jadi pada intinya ada tiga gejala. Nah, silakan dibaca, Bu, di kartu yang tadi saya bacakan ya, yang tadi dibagikan. Nah, dibaca, sudah dibaca. Nah, kalau sudah dibaca, nah silakan, kira-kira menurut Ibu yang kartu yang Ibu pegang itu masuk ke gejala yang mana? Nah, masuk ke kriteria yang mana? Sudah terbayang belum, Bu? Sudah. Kalau sudah terbayang, silakan satu orang menempelkan kertasnya sesuai dengan kolom gejala, Bu. Silakan dimulai dari sebelah kiri saya. Silakan, Bu. Silakan dibaca dulu, Bu. Itu apa, Bu? Cemas ya. Itu silakan ditempel. Oke. Yang lain, Bu.
dibaca dulu Bu, apa Bu? Kepala tertunduk ke dalam. Oh, kepala tertunduk ke dalam, berarti tengku akhirnya Bu ya. Berarti dia mano fisiknya. Iya. Ya. Siapa lagi Bu? Mengisap ibu jari. Mengisap ibu jari. Ya. Oke. Silakan yang lain. Apa Bu? Kesakitan saat BAB dan BAK. BAB itu apa Bu? Buang air besar. Oh, BAK. Buang air kecil. Air kecil. Oke. Silakan kemudian yang lainnya. Memar bagian tubuh. Memar bagian tubuh. Kira-kira yang mana Bu? Di fisik. Oke. Silakan yang lain. Apa Bu itu? Tubuh menekuk. Tubuh menekuk. Iki umurnya. Yang lain silakan. Apa Bu bacaannya? Konsentrasi dan mengerjakan. Sulit konsentrasi dan mengerjakan tugas tidak selesai. Nah, silakan itu masuk. Mana Bu? Oke. Satu lagi Bu ya. Mengurung diri dan takut ditinggalkan. Oke. Mengurung diri dan takut ditinggalkan. Baik, selanjutnya ini adalah tempelan hasil ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu mengklasifikasikannya ke yang mana. Kita bahas satu-satu Bu ya. Tadi gerakan-gerakan tak wajar, tadi yang saya sebutkan itu perilaku yang aneh. Ya, tiba-tiba anak itu berperilaku aneh. Kepala tertunduk ke dalam. Betul Bu, ini gerakan tak wajar. Nah, betul ya, ini termasuk gerakan tak wajar. Kemudian mengisap ibu jarinya. Udah terjadi punya. Nah, itu termasuk gerakan tak wajar. Nah, itu perlu dicurigai sebagai gejala dini telah terjadinya kekerasan seksual. Kemudian gejala-gejala tanda fisik. Nah, gejala atau tanda-tanda fisik yang terlihat fisik itu Bu ya. Coba Bu baca yang pertama ini Bu. Kesakitan saat BAB dan BAK. Jadi sakit ketika buang air besar, buang air kecil. Nah, itu juga perlu dicurigai sebagai deteksi dini kekerasan seksual. Kemudian memar, ada memar di bagian tubuh, apalagi itu artinya telah terjadi apa? Kekerasan Bu ya, kalau misal memar itu kan. Kemudian yang ketiga ini ya Bu, tubuh menekuk, itu juga sama sebagai bagian dari gejala-gejala fisik. Selanjutnya gejala tanda-tanda psikis. Tadi psikis itu yang non fisik Bu ya. Coba yang pertama Bu, ini Bu. Tiba-tiba jadi pendiam, gelisah, cemas. Jadi biasanya anak ibu itu aktif, tiba-tiba loh pecicingannya tidak kecekap. Nah, itu perlu dicurigai ada apa? Jangan-jangan telah terjadi kekerasan seksual. Kemudian gelisah kan terlihatnya jadi sarariun dan luas itu anak. Kemudian jadi cemas, kalau cemas kan terlihat dari wajah juga ya. Kemudian yang kedua, sulit konsentrasi, jadi malaweung banyak Bu anak, jadi ngulang, tidak konsentrasi, diberikan tugas tidak selesai. Nah, itu juga sama sebagai salah satu gejala dini Bu ya. Kemudian yang ketiga, mengurung diri dan takut, ya, mengurung diri dan takut ditinggalkan. Misal ngunci we di kamar geunya, ngurung tawasieun di mun dikantunkeun sieun. Nah, itu juga sebagai gejala dini telah terjadinya kekerasan seksual. Nah, ketika ini terjadi di anak ibu, ada gejala-gejala seperti ini. Nah, ini perlu dicari tahu telah terjadi apa dengan anak kita ya. Jadi jangan-jangan ini telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Nah, barangkali ibu itu paparan dari saya terkait deteksi dini kekerasan seksual ya Bu ya, sudah bisa dipahami Bu ya? Sudah. Nah,
barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Modul keempat tentang perlindungan anak, sesi 11 langkah ke-5 poin 1 sampai 3. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.